Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Selamat bertemu kembali dalam acara Tia minggu ini. Hari ini kita mau bersama-sama bernyanyi dan menari serta mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita menyanyikan lagu sekolah minggu. Masih ingat nggak teman-teman? Lagu sekolah minggu itu? Oh masih. Oke, mari kita berdiri sambil menari. Mari teman-teman. Ayo kawan, kita bersama pergi ke pria, janganlah lupa. Ajak temanmu, ajak kawanmu, kita bersama sekolah minggu. Tia, Tia, Santo Mikael pelindung kita. Tia, Tia, Santo Mikael luar biasa. Tia Santo Mikael. Yes, yes, yes. Selamat pagi teman-teman yang Kak Maya kasihi. Ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Yes. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan Yesus Putramu. Bantulah kami agar dapat menjadi saksi-saksinya, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Yes. Mari teman-teman kita mendengarkan firman pada pagi hari ini. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibacakan Bu Desi. Injil pada hari ini adalah Injil dari Yohanes. Kita mendengar tentang kesaksian Yohanes.
pada saat ini kita sering mendengar berita tentang bencana, ya, misalnya banjir atau tanah longsor. Kita bisa melihat dari televisi maupun kita melihat berita di HP. Kita mendengar berita itu akan diperjelas karena ada saksi mata. Misalnya banjir, misalnya pesawat yang jatuh, itu kita tahu karena kesaksian orang yang melihat berita itu, melihat bencana itu. Tadi Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus karena Yohanes melihat sendiri, melihat dengan mata sendiri saat Yohanes membaptis Yesus, turun Roh Kudus di atas kepala Yesus dengan suara, "Inilah anak domba Allah." Itulah saksi mata, kesaksian Yohanes yang Yohanes alami. Maka dengan kesaksian itu Yohanes bercerita kepada para muridnya. Dengan mendengar kesaksian Yohanes, para murid langsung percaya dan mengikuti Yesus. Tanpa ragu-ragu, murid-muridnya mengikuti Yohanes, mengikuti Yesus pula. Maka anak-anak, kita harus belajar dari Yohanes. Kita harus bisa menjadi saksi Yesus. Kalian mungkin menjadi murid Yesus karena guru, karena orang tua, ada yang karena teman mengikuti ajaran Yesus. Maka karena kita sudah menjadi murid Yesus, mari kita bersaksi. Dengan apa kita bersaksi? Dengan perbuatan kita yang baik. Kita bisa berbuat baik kepada siapa saja, kepada teman, dengan cara apa saja. Perbuatan kita yang baik bisa diikuti teman. Dengan memberi sesuatu. Saat temanku ulang tahun, aku memberi sesuatu, tanda kasih. Oh, anak ini baik, kesaksian itu, ya. Kita beri contoh, hidup kita baik. Itulah kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini pula sampai yang seterusnya, sampai kalian dewasa, jadilah saksi Yesus. Jadilah anak yang baik sehingga bisa dicontoh orang lain. Demikian pembahasan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan belajar beraktivitas bersama Bu Ika membuat sebuah boneka yang lucu. Nanti hasilnya, kalau kalian sudah pintar membuat lagi dan membuat lagi, bisa kita hadiahkan kepada teman, kepada kakak, kepada adik, atau kepada saudara. Anak-anak tahu apa yang dipegang Bu Eni? Bu Eni punya boneka yang lucu. Boneka ini buatan Bu Ika loh. Tapi anak-anak nanti bisa membuat boneka yang lucu ini. Anak-anak perempuan khususnya sering mendapat boneka yang lucu. Kalau anak laki-laki tentunya bukan boneka ya. Mungkin apa ya? Robot yang lucu atau mobil-mobilan yang lucu. Kali ini Bu Ika akan mengajari membuat boneka yang lucu. Bisa kamu buat, nanti bisa dihadiahkan untuk teman yang kamu cintai, ya. Teman yang pintar menyanyi, mungkin pintar menggambar, bisa kamu hadiahi sebuah
boneka. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama Sapu tangan, atau potongan kain berbentuk persegi. Yang kedua, pita, kemudian tisu atau kapas, kemudian tali rambut, karet. kita butuhkan 3 karet, kemudian lem, alat tulis, kemudian alat tulis, dan gunting, dan kertas. Sapu tangan, kita buka, kita gulung bagian bawah, sampai ke tengah. Lalu yang bagian atas kita gulung juga sampai ke tengah. Jadinya seperti ini. Kemudian dibalik ya, kita lipat seperti ini. Lalu pegang bagian yang pendek ini untuk kita membuka bagian sampingnya. Sampingnya ini untuk membuat telinga, teman-teman. Samping kanan dan samping kiri. Lalu kita isi dengan tisu di tengahnya untuk mukanya. Kemudian ambil karetnya, kita ikat untuk bagian leher. Terus kita ikat bagian telinga yang kanan dan kiri. Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita mau tambahkan mata. Untuk mata kita ambil kertas, bikin bulatannya, kita bulatkan ya. Terus kita gambar matanya, mata, hidung, dan mulutnya. Lalu kita gunting. Hati-hati mengguntingnya. Yang belum bisa menggunting boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak ya. Sudah jadi seperti ini. Lalu kita lem, terus kita tempel di sini. Nah, masih ada yang kurang di bagian lehernya. Supaya menarik, kita mau tambahkan pita, diikat. Untuk mengikat pitanya boleh dibantu mama atau papa ya. Ayo, jadi enggak bonekanya. Sudah jadi seperti ini. Yes.
yang termanis berjiwaku, Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya. Baik teman-teman terkasih, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Yes. Allah Bapa kami yang maha baik, kami yakin bahwa tidak ada yang dapat menandingi kabar baik tentang Yesus. Bantulah kami agar dapat berbagi kabar baik itu dengan orang lain. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Yes.